Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Setia Anzana dengan NPM 217006017, kelas A. Di sini saya akan menganalisis mengenai isu terhangat, yaitu kelangkaan minyak goreng, yang merupakan tugas UTS mata kuliah pendidikan anti korupsi. Langsung saja. Nomor 1. Yang pertama, yaitu mengenai aturan pemerintah yang mengatur terkait isu yang dipilih. Terdapat 3 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pertama, mensubsidi minyak goreng kemasan dengan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola dan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kedua, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang kemudian diubah menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng sawit. Selanjutnya, yang kedua yaitu jelaskanlah potensi aktivitas koruptif akibat adanya aturan kebijakan ini. Potensi aktivitas koruptif akibat adanya aturan terhadap isu kelangkaan minyak goreng sangat tinggi. Ada oknum yang melakukan penyelundupan dan penimbunan minyak goreng. Adanya indikasi tindak pidana korupsi terkait kelangkaan minyak goreng di beberapa wilayah. Hal tersebut menyebabkan industri mengalami kebocoran. Minyak goreng dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah atau patokan pemerintah, atau juga dijual dengan harga yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu, jika ada celah dalam kegiatan korupsi, jelaskan apa saja bentuk korupsi yang termasuk. Ada. Bentuk korupsinya yaitu korupsi tindak pidana. Korupsi ini menambah biaya, kos, dan suap. Distribusi mengalami hambatan, atau jadi distribusinya tidak lancar karena adanya suap menyuap. Ada oknum eksportir berkong kali kong dengan oknum pejabat tinggi negara yang mengarah ke tindakan korupsi. Selain ada tindak pidana korupsi, ada juga tindak pidana ekonomi dalam kasus kelangkaan minyak goreng ini. Lalu yang keempat, yaitu jelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan aktivitas koruptif terkait isu tersebut. Ada oknum eksportir yang menyalahi aturan, atau ada beberapa aturan yang bisa disimpangi. Misalnya, sebenarnya tidak ada kuota impor, atau kuota impor itu sebenarnya 10, tapi ternyata yang ekspor misalnya 50, jadi melebihi kuota ekspor, sehingga kemudian terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia dan menjadi mahal. Yang kedua yaitu penerapan kebijakan DPO yang tak terkendali dan tanpa diiringi pengawasan di tata kelola domestik dapat menjadi backfire bagi petani kelapa sawit. Yang ketiga yaitu kegagalan intervensi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan krisis minyak goreng. Pertama, penanganan yang dilakukan pemerintah berangkat dari diagnosa permasalahan yang keliru melalui kebijakan DMO. Misalnya, pemerintah sedang menekan volume ekspor CPO. Harapannya pasukan CPO domestik meningkat. Namun, yang terjadi adalah alokasinya tidak terserap optimal untuk produksi minyak goreng. Tetapi justru untuk bahan baku biodiesel, yang harga jualnya mendapat subsidi sebesar 85 US dollar per ton dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Yang keempat, ada oknum eksportir berkong kali kong dengan oknum pejabat tinggi negara. Yang kelima, faktor suap yang menyebabkan distribusi terganggu. Yang keenam, ada oknum yang menimbun minyak goreng sehingga minyak goreng dijual dengan harga yang mahal. Lalu yang kelima, sebentar. Menjelaskan dampak korupsi terkait isu-isu tertentu terhadap masyarakat. Dampak adanya aktivitas koruptif bagi masyarakat sangat tinggi. Masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar karena harus membeli minyak goreng dengan harga yang lebih tinggi dari HET.
konsumen rumah tangga minyak goreng di kelas pengeluaran per kapita per bulan EPT 1-3 juta dengan konsumsi per hari 4,23 juta liter menanggung kerugian ekonomi sebesar 1,57 triliun. Kerugian terbesar dialami oleh konsumen di kelas pengeluaran 400.000 sampai 1 juta dengan konsumsi minyak goreng per hari 3,85 juta liter menanggung kerugian ekonomi sebesar 1,43 triliun. Kerugian tersebut dihitung dengan menggunakan asumsi konsumsi minyak goreng sebesar 2,21 juta liter per harinya. Maka tidak mengherankan jika kemudian kerugian ekonomi terbesar akibat lonjakan harga minyak goreng akhir-akhir ini, kerugian ekonomi ini akan ditanggung oleh masyarakat kelas menengah. Yang terakhir yaitu jelaskan menurut Anda langkah yang dapat diambil. Sebentar, maaf. Ininya error. Jelaskan menurut Anda langkah dapat diambil untuk meminimalkan aktivitas korupsi pada masalah yang dipilih. Yang pertama yaitu menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Harga minyak goreng dunia mengalami kenaikan, pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi. Yang kedua yaitu melakukan operasi pasar, misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau di masyarakat, tidak mahal. Yang ketiga itu persentase biodiesel yang biasanya 30% bisa dikurangi menjadi 20% atau 15% selama masa gejolak kelangkaan minyak goreng terjadi. Yang ketiga itu, apabila telah terbukti adanya tindakan korupsi, sistem hukum harus adil atau tidak tumpuk ke bawah, supaya pelaku jera dan kasus seperti ini tidak terulang kembali. Sekian analisis dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.